Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Windy Safitri dari kelompok 3 Pakcoy dengan NIM 51-2021-032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 13 materi yang telah saya dapatkan di kegiatan LDKM yang telah saya ikuti. Materi yang pertama yaitu Be Proaktif yang telah disampaikan oleh Kak Alverno JSGL. Proaktif merupakan sikap untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Proaktif yaitu kita fokus pada diri sendiri, namun tidak egosentris, yang berdasarkan keputusan yang telah kita buat dan dapat mempertanggungjawabkannya dalam kehidupan kita sendiri. Namun, orang yang proaktif berbeda dengan orang yang reaktif. Orang yang reaktif biasanya cenderung seringkali dipengaruhi oleh lingkungan fisik mereka, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh omongan orang lain dan suasana sekitar. Perbedaan antara orang proaktif dengan orang reaktif yaitu orang proaktif akan selalu mencari solusi dan alternatif saat menghadapi masalah, sedangkan orang yang reaktif akan cenderung menyerah saja. Dan orang yang proaktif akan mengakui kesalahannya, namun orang yang reaktif biasanya akan menyalahkan orang lain. Ciri-ciri orang yang proaktif yaitu bertanggung jawab, inisiatif, solutif, dan berkomitmen. Ada beberapa cara menjadi proaktif yaitu dengan fokus pada solusi, yakin terhadap diri sendiri, menganalisa kemajuan tindakan, mengatur impian yang realistis, konsisten, serta melakukannya secara aktif. Ada beberapa poin dalam proaktif. Yang pertama yaitu jangan larut dalam kesalahan, namun fokuslah pada solusi. Yang kedua, buatlah visi dan misi hidup. Yang ketiga, pahami situasi dan kondisi sekitar. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi contoh bagi orang lain. Materi yang kedua yaitu matriks manajemen waktu yang telah disampaikan oleh Kak Abigail Sribuena. Manajemen waktu merupakan bagaimana cara kita dapat melakukan sesuatu hal dengan mengurutkan tingkat prioritasnya. Manajemen waktu itu penting karena untuk atau sebagai langkah yang dapat memudahkan kita untuk mencapai visi dan impian kita. Secara sederhana, manajemen waktu merupakan eksekusi kita untuk mencapai tujuan kita dengan menentukan skala prioritas. Matriks manajemen waktu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu penting dan mendesak, berisikan tentang hal-hal yang mendesak, deadline tugas, serta krisis. Kuadran 2 yaitu penting dan tidak mendesak, berisikan tentang pencegahan, perencanaan, pengenalan peluang baru, pengembangan, dan rekreasi. Kuadran 3 yaitu tidak penting dan mendesak, berisikan tentang interupsi, panggilan telepon, dan urusan yang mendesak. Serta kuadran 4 yaitu tidak penting dan tidak mendesak, berisikan tentang aktivitas yang menyenangkan, penundaan yang menghabiskan waktu, serta berada pada zona nyaman. Terdapat beberapa cara membuat strategi penjadwalan, yaitu pertama, membuat daftar keinginan, yang kedua, membuat skala prioritas, yang ketiga, memperkirakan kebutuhan waktu, yang keempat, alokasi waktu, serta yang kelima yaitu dengan evaluasi. Materi ketiga yaitu mekanisme kerja dan keuangan LK yang dibawakan oleh Kak Karina Endah Teguh. Mekanisme merupakan cara kerja suatu hal untuk mencapai tujuan. Hal tersebut penting untuk organisasi karena untuk keseragaman gerak, yaitu sebagai polisi lalu lintas, agar tidak terjadi tumpang tindih. Fungsi mekanisme yaitu sebagai kesamaan gerak, acuan gerak dan tata kelola, serta kontrol kerja. Jenis-jenis mekanisme LK yaitu pertama, mekanisme program kerja, kedua, mekanisme organisasi, yang ketiga, mekanisme administrasi, serta yang keempat yaitu mekanisme advokasi. Terdapat beberapa mekanisme program kerja LK, yaitu program kerja LK sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Jenis programnya biasanya program humanistic skill, program professional skill, serta program kesejahteraan dan penunjang. Bentuk programnya yaitu berupa kegiatan terstruktur dan kegiatan non-terstruktur. Mekanisme organisasi biasanya digunakan dalam proses penataan keanggotaan dan pembentukan secara organisasi lembaga kemahasiswaan. Mekanisme administrasi berisikan 1. Proposal dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ, yang kedua surat menyurat, dan yang ketiga yaitu keuangan. Mekanisme keuangan biasanya mengatur tentang sumber keuangan, pembagian dan distribusi keuangan, pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengawasan aktivitas perbendaharaan. Acuan mekanisme yaitu terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu KUKM, yang kedua yaitu kebijakan dan SPPM, yang ketiga yaitu peraturan BPMU, serta yang terakhir yaitu MKLK. Materi yang keempat yaitu critical thinking yang telah dibawakan oleh Budina. Berpikir kritis yaitu tidak sama dengan kritik. Berpikir kritis yaitu mengevaluasi argumen atau peristiwa, membuat argumen atau kesimpulan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan bukti, fakta, data, serta alasan yang logis. Pemikir kritis umumnya bersifat skeptis in a good way. Yang kedua yaitu berpikiran terbuka. Yang ketiga menjunjung tinggi pemikiran yang adil, bukti, dan alasan logis, kejelasan, dan ketepatan. Yang keempat yaitu melihat banyak sudut pandang. Yang kelima, mampu mengubah sudut pandang ketika alasan logis membuktikan bahwa sudut pandang lain lebih tepat. Berpikir kritis itu penting karena merupakan good judgment, improve relationship, better decision making, and then effective problem solving. Terdapat beberapa aspek penting berpikir kritis. Yang pertama yaitu berpikir dengan hati-hati, yang kedua berpikir dengan sengaja, yang ketiga, dapat mengajukan pertanyaan. Yang keempat, memahami dan mendefinisikan dengan tepat suatu masalah dan istilah-istilah dalam suatu pernyataan atau peristiwa atau masalah. Yang kelima, mengumpulkan informasi yang lengkap tentang suatu pernyataan, peristiwa, ataupun masalah. Yang keenam, mempertanyakan ketepatan metode yang digunakan dalam menghasilkan informasi. Yang ketujuh, mempertanyakan kesimpulan. Yang kedelapan, mempertanyakan sumber fakta atau informasi. Yang kesembilan, memeriksa sebab akibat. Yang kesepuluh, melihat the big picture. Yang kesebelas, menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Yang ke-12, melakukan penilaian terhadap kepercayaan. Yang ke-13, menghindari alasan atau keputusan yang dibuat secara emosional. Yang ke-14, memahami asumsi, sudut pandang, dan bias diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hubungan logis antara berbagai informasi atau argumen atau data yang telah diperoleh. Dan bagaimana cara berpikir kritis? Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, dapat bertanya. Yang ketiga, mendengarkan dan membaca secara aktif. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi bukti yang ada. Materi yang kelima yaitu materi cross-cultural understanding yang telah dibawakan oleh Ibu Maria Nugraheni. Cross-cultural understanding merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berinteraksi secara efektif dan tepat dengan orang yang berasal dari latar belakang budayanya berbeda. Efektif yaitu tujuannya tercapai, dan tepat yaitu dapat diterima. Cross-cultural understanding penting karena dengan berkembangnya iptek yang telah ada di dunia ini, dapat memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda dengan kita, sehingga jika terjadi perbedaan, harus ada pengertian antara kedua belah pihak yang berkomunikasi, agar dapat mencapai tujuan dan menjalin relasi yang baik. Sebagai contoh, terdapat beberapa perbedaan yang mungkin dan kebanyakan terjadi di UKSW, yaitu yang pertama, perbedaan intonasi yang berbeda pada tiap suku dan daerah dalam berbicara.
Yang kedua, perbedaan tata bahasa. Yang ketiga, perbedaan norma dan tata krama. Yang keempat, perbedaan kebiasaan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kosakata yang digunakan. Komunikasi interkultural digunakan untuk satu, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan kesalahpahaman seminimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu mampu bekerja sama dan menyelesaikan tugas bersama dengan hasil yang memuaskan. Terdapat beberapa konsep dalam interkultural, yaitu yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yang kedua, skill atau keterampilan, yang ketiga, attitude atau sikap, dan yang terakhir, awareness atau kesadaran. Materi yang keenam yaitu SPPM atau Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa, yang telah dibawakan oleh Kak Ronaldo Immanuel. SPPM atau Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa yaitu sebuah skenario yang dapat dibentuk dalam pola-pola yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan pribadi dan kemampuan mahasiswa UKSW untuk mencapai pada profil lulusan yang creative minority, yaitu minoritas yang berdaya cipta. SPPM adalah gugus fungsinya LK. Cara membangun pemahamannya yaitu dengan pertama, creative minority, yang kedua, perubahan dari SPPM 1984, yang ketiga, kemampuan abad 21, dan yang terakhir, pengembangan soft dan hard skill. Pelaksana SPPM yang bertugas sebagai fasilitator, yaitu yang pertama universitas, yang kedua fakultas, dan yang ketiga lembaga kemahasiswaan atau LK. Namun, pelaksana yang sebenarnya yaitu para mahasiswanya sendiri. Penerapan SPPM biasanya pada 1. Melalui mata kuliah, yang kedua, kegiatan LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, dan yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan mahasiswa. Materi yang ketujuh yaitu Personal Mission Statement atau PMS yang telah dibawakan oleh Bapak Samuel Lucy. PMS mendefinisikan siapa diri seseorang dan dapat mengidentifikasi tujuan seseorang. PMS dapat membantu kita untuk mengidentifikasi value dan goals yang telah kita capai dan mendefinisikan seberapa profesional kita. Itu dapat memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh statement yang telah digunakan dalam PMS atau Personal Mission Statement yaitu yang pertama, impian Steve Jobs terrealisasi, yaitu dengan membuktikan motonya Think Different. Yang kedua, terdapat Bunda Teresa, yaitu yang menjadi pena di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, yaitu dengan beda visi atau misi bisa dicapai bersama. Syarat menjadi PMS yang baik yaitu dengan cara 1, menggambarkan keadaan ideal yang Anda ingin wujudkan dalam kehidupan Anda. Yang kedua, mengandung makna spiritual yang dianjurkan agama atau yang Anda anggap membuat Anda bisa merealisasikan diri ideal Anda. Yang ketiga, nilai universal yang menjangkau semua orang atau makhluk tanpa diskriminasi. Yang keempat, jadi panduan hidup. Dan yang kelima, tidak berpotensi mengancam hak asasi manusia atau hak asasi lingkungan. Serta yang keenam yaitu spesifik. Materi yang ke-8 yaitu analisis SWOT dan POAC yang telah dibawakan oleh Bapak Lukas Sangka Pamungkas. Analisis SWOT dan POAC mengacu pada visi, yaitu pandangan atau prospek ke depannya ingin seperti apa, dan misi, yaitu tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan, serta value atau pegangan atau prinsip hidup untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT mengacu pada identifikasi dan strategi analisisnya dengan menggunakan rencana strategi dan memfokuskan pada kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness yang berasal dari diri kita sendiri, dan peluang atau opportunities serta ancaman atau threats yang berasal dari luar diri kita. Sebagai hasilnya, kita dapat untuk mencapai tujuan yang akan diraih. Untuk mengetahui apa kelemahan dan kelebihan yang berasal dari diri sendiri, yaitu dengan refleksi diri sendiri seperti menjadi pendengar yang baik.
Analisis SWOT biasanya digunakan untuk berbagai aspek dalam kehidupan manusia. POAC merupakan planning, organizing, executing, and then controlling. Planning dapat dicapai dengan menggunakan spesifik, measurable, achievable, realistic, and then time, dan bersifat objektif. Organizing merupakan proses organisasi kelompok dapat menggunakan pengelolaan sumber daya manusia dari tiap individu. Executing merupakan mengimplementasikan rencana menjadi aksi, dan yang terakhir yaitu controlling merupakan pengecekan apakah aksi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati di awal. Materi yang ke-9 yaitu kepemimpinan yang dibawakan oleh Ibu Deborah Natalia. Kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh oleh pihak tertentu atas pihak lain untuk pelaksanaan tujuan atau maksud yang menggunakan pengaruh si pemimpin, tidak dengan paksaan, dan terdapat hubungan antara si pemimpin dengan yang dipengaruhi. Kepemimpinan mencakup beberapa konsep untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan tidak sama dengan otoritas, karena otoritas melandaskan pada kekuasaan, kekuatan adat, atau hukum. Kepemimpinan juga tidak sama dengan demagogi, yaitu yang mudah memprovokasi. Tipe kepemimpinan yaitu yang pertama, mengembangkan yang dipimpin, yang kedua, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, yang ketiga, kawan sekerja atau partnership, yang keempat, kepemimpinan demokrasi, dan yang kelima, pemimpin melakukan pemerintahan dengan persetujuan yang diperintah. Relasi. Sifat seorang pemimpin yaitu yang pertama memiliki kasih, yaitu dengan menyadari relasi antara pemimpin dan penganut. Yang kedua, pengabdi atau bersedia untuk melayani. Yang ketiga, memiliki pesan, yaitu dengan memiliki visi dan mampu mengkomunikasikannya misinya tersebut agar dapat dipahami oleh penganutnya. Yang keempat, memiliki visi atau insight, yaitu berpandangan jauh ke depan dan mampu membedakan lebih baik daripada penganutnya. Yang kelima, berkeyakinan kuat atau tidak gentar dan percaya diri. Yang keenam, tahan uji, sabar, dengan teguh dan setia. Yang ketujuh, bersedia bekerja keras. Yang kedelapan, sadar akan kewajiban dan memiliki kedisiplinan diri. Yang kesembilan, berkeahlian dan berwibawa, serta yang terakhir yaitu memiliki jiwa cendekia. Fungsi pemimpin yaitu yang pertama, membawa gagasan tentang jalan keluar atau be a problem solver. Yang kedua, sadar terhadap tendensi perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, berperan dalam menyiapkan dan mewujudkan perubahan. Yang keempat, mampu memberi bimbingan kepada massa yang pasif. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Pembinaan pemimpin di UKSW dapat melalui mata kuliah. Yang kedua, memelihara mutu kuliah. Yang ketiga, membiasakan cara belajar yang tepat. Yang keempat, melalui latihan kepemimpinan mahasiswa. Yang kelima, melalui mata kuliah dasar. Yang keenam, melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang ketujuh, pengalaman berorganisasi, dan yang terakhir yaitu membangun college community. Materi yang ke-10 yaitu KUKM atau Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa yang telah dibawakan oleh Kak Mariano Ombo. KUKM merupakan aturan dasar yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan perencanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai visi dan misi universitas. Bagi mahasiswa, KUKM merupakan landasan konstitusional, sedangkan bagi lembaga kemahasiswaan, KUKM merupakan hierarki peraturan tertinggi dalam konteks organisasi. Dalam kehidupan bermahasiswa, KUKM penting karena yang pertama, mengatur secara khusus keberadaan mahasiswa sebagai sivitas akademika UKSW. Yang kedua, mengatur tentang hak yang diperoleh sebagai seorang mahasiswa UKSW. Yang ketiga, mengatur tentang kewajiban sebagai mahasiswa UKSW. Dan yang keempat yaitu mengatur tentang sanksi dan kode etik sebagai seorang mahasiswa UKSW. Bagi kehidupan berlembaga kemahasiswaan di UKSW,
KUKM penting karena yang pertama, mengatur tentang keberadaan, kedudukan, fungsi, peranan, dan hakikat program dari lembaga kemahasiswaan. Yang kedua, mengatur tentang bagaimana lembaga kemahasiswaan terbentuk. Yang ketiga, mengatur tentang hak dan kewajiban yang diberikan bagi lembaga kemahasiswaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai hierarkis tertinggi dalam peraturan di ranah lembaga kemahasiswaan, mengatur secara umum kedudukan peraturan yang ada di bawahnya, serta keuangan. Materi yang ke-11 yaitu teknik memimpin rapat yang telah dibawakan oleh Kak Resni Adelia Saragih. Pengertian rapat. Rapat merupakan media yang digunakan oleh beberapa orang untuk membahas sesuatu tujuan yang akan diraih atau mengevaluasi sesuatu dengan memperoleh musyawarah mufakat. Dalam rapat terdapat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama pemimpin rapat, yang kedua agenda rapat, yang ketiga media yang akan digunakan untuk rapat, dan yang terakhir yaitu anggota rapat. Unsur yang harus dimiliki seseorang dalam memimpin rapat yaitu yang pertama public speaking, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga pengendalian diri berupa emosi, pikiran, dan tujuan. Ketiga hal tersebut penting karena dengan pengontrolan emosi dan pikiran dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Jika emosi digunakan dalam rapat, maka tujuan rapat tidak akan tercapai. Sehingga dalam rapat harus fokus pada tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Persiapan sebelum rapat yaitu yang pertama punya tujuan rapat, yang kedua membuat agenda rapat, dan yang ketiga pastikan informasi akan rapat Anda telah diterima dengan baik oleh audiens. Dan dalam rapat terdapat beberapa etika berbicara. Yang pertama yaitu no sara, dan yang kedua yaitu perhatikan konteks rapat. Materi yang ke-12 yaitu visi misi UKSW yang telah dibawakan oleh Pendeta Ishak Latu. Prinsip pendidikan UKSW yaitu para mahasiswa adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan ke dalam ruang-ruang belajar UKSW. Mahasiswa dijadikan sebagai subjek belajar, bukan objek belajar, karena pendidikan bukan one-way teaching, yaitu mahasiswa bukan hanya kertas putih saja, namun mahasiswa memiliki pengalaman untuk belajar. UKSW berdiri pada tahun 1956 karena terjadinya kekosongan pendidikan dan dibangunnya kampus dengan menjunjung tinggi nilai nasionalitas, seperti Imago Dei atau Nguwong Kewong, atau kesetaraan manusia pasca kolonial, dan tanggung jawab kekristenan untuk nasionalisme, pluralisme, dan demokrasi Indonesia atau Christian Presence. Dasar UKSW yaitu sovereignitas atau menyegani Tuhan, yang kedua normativitas atau norma Tuhan, yang ketiga aktualitas atau mencari kebenaran akademik, yang keempat sosiabilitas atau solidaritas sosial, yang dapat disingkat sebagai SONAS. Visi UKSW yang pertama yaitu Universitas Scientiarum, yang kedua Universitas Magistrorum et Scholarium, yang ketiga Creative Minority, yang keempat fungsi radar, dan yang kelima yaitu pelayan masyarakat. Misi UKSW yang pertama yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yang kedua menjadi perguruan tinggi Kristen, yang ketiga memiliki pemikiran kritis prinsipal dan kreatif realistis, dan yang keempat yaitu pusat pemikiran adil, bebas, tertib, dan sejahtera, yang kelima nisbah iman dan ilmu, dan yang terakhir yaitu tinggi iman, ilmu, dan pengabdian. Materi yang ke-13 yaitu sharing SMF dan BPMF, dengan pemateri yang pertama yaitu Kak Apria Ajeng Winanti sebagai Ketua SMF, serta Kak Elga Purbapaska sebagai Ketua BPMF. Yang pertama yaitu SMF. SMF atau Senat Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di aras fakultas yang mengkoordinasikan mahasiswa di aras fakultas dan atau program studi. SMF memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu menyusun dan mengajukan program kerja serta anggaran di aras fakultas. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pada rapat koordinasi LK. Yang ketiga, mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan ke dalam maupun keluar universitas. Yang keempat,
menyalurkan aspirasi mahasiswa di aras fakultas. Yang kelima, menggiatkan aktivitas mahasiswa fakultas sebagai basis kegiatan akademik mahasiswa. Yang keenam, yaitu memberikan LPJ kegiatan kepada SMU pada akhir periode. Struktur SMF. Yang pertama, pimpinan SMF terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa ketua bidang. Yang kedua, susunan SMF terdiri dari pimpinan dan anggota. Yang ketiga, anggota merupakan personalia dari bidang-bidang yang dibentuk. Dan yang keempat, yaitu pimpinan dan anggota SMF disebut fungsionaris SMF. Dalam SMF terdapat beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang humanistik, bidang dua yaitu professional skill, dan bidang tiga yaitu media informasi dan ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu BPMF atau Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi legislatif dan normatif di tingkat fakultas. Fungsionaris BPMF adalah setiap mahasiswa yang terpilih dan diutus oleh setiap angkatan tahun akademik dan atau HMP. Struktur organisasi dari BPMF yaitu 1. BPH atau Badan Pengurus Harian. Yang kedua, Komisi A atau Komisi Program. Yang ketiga, Komisi B atau Komisi Organisasi. Yang keempat, Komisi C atau Komisi Anggaran. Dan yang kelima yaitu Komisi D atau Komisi Advokasi. Struktur dari BPH yaitu yang pertama Ketua BPMF dan yang kedua yaitu Sekretaris BPMF. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.